Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ya, tapi sekarang gini, sebelum kita ngomong lebih lanjut ya, pestisida itu kalau masuk ke badan kita berakumulasi itu apa efeknya? Nah itu saya nggak tahu dok. Jadi obat apa jadi Tapi racun? yang jelas yang pertama, pestisida itu selalu ada pada semua buah, bukan cuma anggur doang. Karena dalam rangka kita ada perkebunan segala macam, itu nggak mungkin bisa dihindari ada hama. Ya, Hama itu cuma bisa dibasmi dengan pestisida. pupuk nih dok ya. Bukan pupuk. Pupuk itu buat di tanah, Franky. Pestisida itu menghilangkan hama. Supaya hama itu tidak makanin buah-buah itu dan kemudian buah itu pada rusak semua. Termasuk durian nih dok ya. Ya. Pestisida itu biasanya itu bisa pakai pestisida yang organik, artinya bukan kimia. Saya mau ngajak dokter belanja. Tapi sebelum kita belanja, saya mau ngetes dulu pengetahuan dokter di bidang geografi. Pernah ke daerah Timur Tengah, dok? Timur Tengah. Nah, contohnya? Karena Timur Tengah itu Timur yang di tengah, dok. Nah, kadang-kadang orang tuh masih sulit membedakan Asia kecil dengan Timur Tengah. Sebenarnya kadang-kadang kita sebut Timur Tengah itu Afrika Utara pun termasuk Timur Tengah, Franky. Harusnya, ya. Seperti daerah Mesir gitu kan dekat. Ya, itu memang dikelompokkan masih dalam Timur Tengah. Yang lebih parah kalau orang salah ngerti Timur gitu. Nah, ternyata ada satu daerah namanya Oman, negara Oman, dok ya. Ya. Oman itu punya negara, ibu kotanya dokter tahu apa? Oman, enggak tahu. Muscat. Iya. Oh iya. Muscat. Muscat itu adalah ibu kota Oman. Nah, problemnya sekarang nih, kalau kita nontonin sosmed atau berita-berita masalah si Muscat, orang lebih tahu Muscat ini sebagai apa, dok? Anggur. Dan satu lagi sebenarnya ada wine, Franky. Wine Muscat. Iya. Wine Muscat. Nah, itu baru saya tahu lagi. Saya penggemar anggur. Dari dulu saya senang makan anggur. Anggur nggak dimakan, Franky. Diminum. Enggak. Wine. Anggur, buah anggur. Dan kalau saya makan buah anggur itu nggak peduli ada bijinya apa enggak, saya telan. Karena harapan saya nanti kalau dia tumbuh di dalam, saya nggak perlu beli anggur lagi. Saya tinggal ambil dari mulut, masukin lagi. Nggak, tapi ngomong-ngomong sebenarnya bagian anggur yang paling bermanfaat itu bijinya, Franky. Oh, berarti saya Karena benar. ada orang yang bahkan biji anggur kan dibuang, dikumpulin dan kemudian dibikin kapsul, Franky. Kapsul biji anggur itu ininya bagus. Nah, jadi komposisinya. Jadi saya secara nggak langsung mendapatkan keuntungan, dok, karena kemalasan saya, dok. Sebenarnya enggak. Kenapa enggak? Karena anggur itu tidak bisa dicerna, bijinya keluar lagi, Franky. Dia cuma lewat. Makanya yang namanya kapsul biji anggur itu ditumbuk, Franky. Jadi dia bisa diserap. Itu sama juga kayak kita main golf, pernah on. Jadi cuma tumpang lewat doang tuh bola. Nah, si Muscat ini, dok, itu kan dia punya berita miringnya lagi banyak. Ya. Nah, soal berita yang benar atau berita miring, saya yakin Dokter Jaya pasti lebih komplit daripada saya, dok. Jadi tapi sekarang masalahnya begini. Kan kamu sering makan anggur kan, buah anggur kan? Sering. Oke, yang kamu tahu buah anggur tuh seperti apa dan apa bedanya dengan muskat? Nah, dulu saya nggak pernah mikirin merek, dok. Pokoknya dikasih anggur apa? Bentuknya, warnanya atau apalah kamu bilang. Lebih menarik sih muskat. Kalau sekarang saya udah tahu. Pokoknya kalau dulu dibeliin anggur, saya nggak pernah tahu. Anggur kan ya, yang jelas tuh ada yang biru, ada ungu, ada yang hijau. Ada yang anggur merah sekarang, ada ungu, bahkan ada anggur yang kayak jamblang sekarang. Iya. Dokter tahu jamblang kan? Iya, tahu. Agak panjang-panjang begini. Tapi tetap rasanya rasa anggur. Iya. Nah,
karena ada berita-berita masalah muskat. Jadi kalau kayak supermarket saya lihat dulu nih. Ini anggur apa, dan anggur muskat. Nah, saya perhatikan memang belakangan ini di supermarket rada orang jarang beli tuh. Yang mana? Si muskat, gara-gara ada berita negatifnya. Tapi saya sih ya kalau saya liatin di berita negatifnya, saya sih nggak terlalu percaya gitu-gitu aja. Si anggur muskat ini. Kenapa nggak percaya? Berita negatifnya apaan? Katanya nih dok ya, dia mengandung pestisida. Nah sekarang saya mau nanya justru, apakah anggur lain nggak ada pestisidanya? Nah itu pertanyaannya Franky. pasti ada. Kedua, kalau ada kenapa muskat yang disalahin? Nah itu makanya saya bilang, saya berpikir gini, pestisida itu kan nempelnya di kulit. Emang kita kalau makan beli dari supermarket langsung kita makan kan enggak? Ya. Kita cuci dulu. Oke, nanti dulu. Sekarang balik dulu ke anggurnya. Anggurnya kan ada yang merah, ada yang ungu, ada yang rada kehitaman, hijau. Ya. Nah, macam-macam. Bentuknya pun ada yang lonjong, lonjong banget. Ada yang bulat. Ada yang kecil, ada yang gede. Nah, sekarang dari semua itu yang kamu udah pernah makan, yang paling enak yang mana? Kenapa enak gitu? Kalau si muskat itu enak garing. Ya, tapi muskat itu apa bedanya sama yang lain? Yang lain tuh kadang-kadang kurang garing. Ya. Terus kemudian enggak dari bentuknya dulu. Dari bentuknya. Kamu mau bilang makan banyak anggur. Ya, muskat tuh bentuknya lebih bulat-bulat ya. Dia bulat. Terus warnanya tuh merah, hijaunya hijau ke kuning-kuningan. Iya, hijau kuningan. Kayak fresh lah gitu, enak ya. Terus gede. Ya gede. Dia gede. Lebih besar ukurannya dibanding sama apa deh, rata tuh. Ukurannya rata tuh. Nggak kayak anggur lain tuh ada sempat kecil, sempat gede. Jadi saya nggak tahu kenapa ratanya, apakah berbuahnya bareng. Kalau anggur yang lain kan itu kan mesti kan satu renceng tuh biasanya. Ada yang kecilnya ya. Tapi kalau si muskat ini dia rata. Ya, gedenya rata. Gede-gede. Gede-gede. Hijau semua kan, nggak ada yang warna lain kan. Nggak ada. Dan satu lagi sebenarnya kalau kamu perhatiin, dia itu lama busuknya, Franky. Lebih tahan lama. Satu lagi dari segi rasa. Gitu, garing manis. Dia lebih manis dan garing. Nah itu. Tapi dulu ada nggak anggur muskat menurut kamu? Dulu. 5 tahun lalu lah. Kalau saya nggak gitu tahu, tapi menurut saya pastinya sih mestinya ada. Karena kan nggak mungkin. Anggur pohonnya berapa tahun sih dok? Hah? Anggur tahun dia mulai dari awal sampai berbuah berapa tahun? Ya beda-beda. Beda-beda kan. Varietasnya kan. Nah artinya kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada sih anggur muskat. Muskat dulu nggak banyak, Franky. Nggak banyak ya? Jarang. Dan termasuk anggur mahal. Oh gitu. Termasuk anggur mahal. Dulu di awal tuh dihasilkan banyak di Jepang. Petaninya nggak banyak. Makanya harganya mahal. Tapi kemudian dia bisa dibudidaya di mana-mana. Akhirnya dia jadi lebih murah. Dan yang terbanyak sekarang itu yang di Indonesia itu. Sekarang kan banyak muskat kan. Sebagian besar dari Vietnam. Dari Thailand, sorry. Thailand. Tapi Thailand sih emang rajanya buah dok. Apa juga di sana tapi tadinya muskat biakin. nggak banyak di situ, Franky. Belakangan baru. Durian aja. Begitu dia produksi banyak, disitulah harganya lumayan terjangkau. Makanya sekarang banyak. Di supermarket tuh muskat banyak sekali. Tapi orang senang dengan muskat apanya? Selain dia lebih tahan lama. Kalau disimpan tuh nggak gampang bonyok gitu loh, nggak gampang busuk. Apalagi dok ya. Selain rasanya enak, rasanya garing, manis, tahan lama. Kalau saya mah jadi orang kan nggak cerewet dok. Tergantung disediaannya apa saya makan udah. Loh enggak, tapi habis selalu kalau kesini saya lihat yang dikasih muskat tuh. Betul. Kalau ada tamu di sini dikasih muskat, Franky. Yang bagian belanja tuh dok saya nggak. Cuman sih kita nggak tahu namanya muskat, baru kenalan. Nama aslinya apa? Muskat. Sain muskat. Sain berkilap, Franky. Oh. Karena dia kenceng gitu loh, kayak gadis masih kenceng mukanya gitu. Itu dari aslinya dulu dari gadis Jepang. 17 tahun dok. Ya. Tapi kalau gadis 60 tahun kan udah. Nah kemudian belum lama ini kan ada gosip. Katanya dia mengandung mengandung bahan kimia berbahaya. Iya. Nah itu asal muasalnya dari mana itu berita? Dari internet dok. Di Thailand. Di Thailand kan secara rutin mereka
kan dalam langkah quality control kayak Dirjen POM-nya lah melakukan pemeriksaan. Ternyata di dalam buah-buah anggur muskat yang dihasilkan oleh Thailand itu mengandung sekitar lebih dari 10 macam pestisida yang konon berbahaya. Tetapi pestisidanya tuh tidak begitu diketahui secara pasti sebenarnya bahayanya sampai sejauh mana gitu loh. Tapi mengandung pestisida yang dalam jumlah yang lebih dari yang seharusnya. Itu berita itu karena sekarang udah globalisasi meluas kemana-mana sehingga membuat orang kemudian menjadi yang kamu bilang viral. Muskat adalah berbahaya karena mengandung pestisida. Nah sekarang sebagai seorang awam yang suka disediain muskat sama istri, apa reaksi kamu? Berani makan muskat apa enggak itu loh? Saya dok, berani, berani tetap. Karena kenapa? Ada dokter tahu cara saya berpikir nggak normal dok. Pertama, kan nggak semua anggur kata tadi dokter bilang pasti mengandung pestisida. Ya caranya sebelum kita makan kita bersihin dulu, dicuci, ya. Satu itu. Alasan nggak normal lainnya nih dok, kalau kita dikasih pestisida banyak, anggap aja itu semacam kayak vaksin, lama-lama kita juga nggak mau sama serangga-serangga nggak mau nempel sama kita dok. Enak aja. Nggak, tapi sekarang gini, sebelum kita ngomong lebih lanjut ya, pestisida itu kalau masuk ke badan kita berakumulasi itu apa efeknya? Nah itu saya nggak tahu dok. Jadi obat apa jadi Tapi racun? Yang jelas yang pertama, pestisida itu selalu ada pada semua buah, bukan cuma anggur doang. Karena dalam rangka kita ada perkebunan segala macam, itu nggak mungkin bisa dihindari ada hama. Ya, hama itu cuma bisa dibasmi dengan pestisida. Pupuk nih dok ya? Bukan pupuk. Pupuk itu buat di tanah, Frankie. Pestisida itu menghilangkan hama. Supaya hama itu tidak makanin buah-buah itu dan kemudian buah itu pada rusak semua. Termasuk durian nih dok ya? Ya. Pestisida itu biasanya itu bisa pakai pestisida yang organik, artinya bukan kimia. Ada juga bisa bikin yang biologis, pakai serangga yang bisa mematikan hama itu. Satu lagi pakai kimia. Tapi hampir pasti jarang yang pakai organik. Kalau organik jadi buahnya buah organik, mahal harganya, Frankie. Mahal banget. Nah, kalau pakai biologis, orang belum sampai segitunya. Jadi yang paling sering dipakai, hampir mungkin 99% itu pakai kimia. Nah, kimianya itu namanya pestisida. Kalau pestisida disebar, kalau buat si petaninya itu bahaya, Frankie. Kenapa? Pestisida bisa masuk lewat kulit, bisa masuk lewat pernapasan. Nah, tapi kalau buat konsumen masuknya lewat mulut. Nah, pestisida itu sempatnya disemprot, pasti ada di bagian luar buah. Nah, pada anggur dia pasti ada di kulit anggurnya. Nah, tapi tadi kamu benar, kalau kita beli anggur tidak dianjurkan anggurnya itu dicuci, Frankie. Nggak dianjurin. Nggak dianjurin. Karena kenapa? Anggur itu di bagian luar tuh ada selaput lilin. Yang membuat anggur itu terpreservasi sehingga dia gak gampang busuk. Bisa tahan lama. Jadi kalau beli anggur dari supermarket, masukin aja ke refrigerator, bukan freezer ya. Oh gitu. Kalau saya nggak gitu dok, biasanya. Anggur saya beli, kan paling satu kotak berapa kan ya? Iya. Saya cuci, supaya awet saya masukin ke perut. Oh kalau kayak gitu no problem. Tapi kalau nggak mau dimakan itu nggak boleh anggur tuh dicuci baru dimasukin. Karena dicuci lapisan lilinnya hilang. Kita makan dia jadi cepat busuk juga. Paham. Jadi artinya gini dok. Anggur yang mau kita makan dicucinya secukupnya aja dok. Dicuci sebelum makan, sebelum dimakan. Jangan semuanya. Iya. Jadi kalau kita beli biasanya kan kalau satu kotak itu kan paling 4 on tuh. Kalau kita makan paling seon tuh ya. Ya kita potek dulu seon. Ini yang kita cuci. Ya. Yang lainnya taruh di freezer. Refrigerator. Freezer tuh di atas beku. Ini buat ada tempat buah biasanya tuh kalau di laci-lacinya. Oke.
Nah, jadi sebenarnya, kalau ada pestisida, adanya di kulit luar. Nah, Jadi caranya adalah, kalau dibilang anggur muskat mengandung pestisida, saya bisa jamin, yakin seyakin-yakinnya anggur manapun pasti ada pestisidanya. Cuman masalahnya adalah bagaimana supaya pestisidanya itu hilang, supaya kita nggak tercemar oleh pestisida tadi. Caranya kalau mau dimakan, anggurnya dikeluarin, diputusin satu-satu, ya. Terus kemudian dicuci. Ada 3 cara cucinya supaya pestisidanya hilang. Yang pertama, anggurnya itu dikasih air mengalir, diusap-usap sama tangan selama sekitar 10 menit, 5 menit, 10 menit. Itu biasanya lebih dari 90% pestisida hilang. Tapi kalau kita takut, bisa diambil 1-2 liter air, ya, ditambahin garam 1 sendok teh, ditambahin cuka 1 sendok makan, 1 sendok makan lah, diaduk, direndam selama 5-10 menit. Itu semua pestisida dan segala macam yang kotor-kotor itu akan hilang. Setelah itu kita bilas. Itu sudah beres urusan. Nah, kebiasaan orang rubah, Dok, buah dicucinya pakai apa, Dok? Air garam. Bukan. Kalau air garam itu untuk apel supaya dia nggak cepat kuning. Iya. Kalau orang rubah tuh dia cuci anggur atau buah-buahan itu pakai pembersih cucian piring. Itu bukan, mestinya ada khusus sabun buah. Oh, sabun buah ya? Iya, sabun Tapi buah. kalau pakai itu nggak ada masalah, Dok. Terus jadi gini, Iya, nggak ada cuci masalah pakai sih. pencuci piring, sabun, dan itu disiram pakai air mengalir kan? Iya, sampai cukup bersih. Kalau cukup bersih no problem. Tapi sebenarnya ada Sabun khusus buah, sabun ya? buah. Ntar nggak kasih tahu. Itu sabun buah. Ada orang juga pakai garam, tapi yang terbaik adalah garam ditambah 1 sendok makan ditambah 2 liter air, ditambah cuka juga. Cuka itu akan bantu Cuka meja, makan. cuka makan ya. Kalau enggak itu bisa juga dipakai air ditambah 1 sendok baking soda. Soda kue. Dicampur, direndam selama 5-10 menit atau 15 menit. Setelah itu dicuci. Cuman bedanya adalah kalau kita pakai soda, itu harus dicuci sampai buahnya itu tidak licin. Karena soda itu sifatnya basah. Dia kalau dirasain kalau masih ada Lendir. seperti sabun. Sampai kita cuci sampai dia bersih, nggak ada licin-licinnya lagi. Nah, itu udah bisa dimakan. Kita terhindar dari kemungkinan kena pestisida. Jadi artinya apa? Tidak usah menghindari muskat, termasuk juga buah-buahan yang lain, tapi lakukanlah pembersihan itu seperti tadi yang saya bilang. Nah, problemnya kenapa sih kita tuh istilahnya orang-orang sampai takut banget apa? Karena itu salah satunya. Kalau menurut saya sih pribadi itu termasuk strategi dagang, Franky. Dari pihak, Karena begini, ya kalau satu buah itu booming dan kemudian orang suka itu semua, kan jelek. Kalau promosi itu ada 2, satu promosi positif, dia menampilkan kelebihan produknya. Kedua, promosi negatif, menghancurkan produk lawan. Tapi di Indonesia bukannya ada batasan promosi ya, tapi dia promosi terselubung ya. Lah kalau namanya viral begitu orang bilang, aduh daripada gua sakit gua kagak mau makan. Kan itu udah anonim lagi jadinya kan. Artinya untuk kepentingan masyarakat, tapi kadang-kadang maksudnya saya cuma satu. Kita ngomong ini bahwa yang namanya buah itu manfaatnya itu jauh lebih banyak daripada tidak makan buah. Ya. Tapi kalau buahnya semuanya mengandung pestisida, kenapa si muskat yang disalahin? Iya dong. Tapi kalau ada cara untuk menghilangkan pestisida dari si muskat itu, berarti muskat itu manfaatnya masih banyak dong. Ya, saya pokoknya kalau anggur tuh termasuk buah favorit saya sih, karena paling gampang dimakannya nggak terlalu repot, cuman cukup dibersihin kulitnya. Tapi ada satu yang saya mesti wanti-wanti. Apa, Dok? Anggur muskat itu kadar gulanya tuh tinggi, Franky. Termasuk paling tinggi. Tinggi. Karena manis. Jadi, tadi, Dok ya. Artinya untuk orang yang kencing manis harus berhati-hati. Saya biasanya kalau nggak boleh banyak-banyak. Anggur suka. Nah, apel
Apa kan banyak tuh dok. Ya. Yang saya suka dokter tahu? Apple Washington. Hmm. Yang warnanya merahnya rada tua. Gitu kan kalau warna. Nah sekarang saya pernah pertanyaan mau tahu berapa kunonya kamu? SMA orang modern dok. Tahu kecapi? Apa? Kecapi. Kecapi. Tahu itu salah satu cara dibukanya tuh pakai pintu. Betul gak sih? Males banget pakai tangan aja di karate, Franky. Enggak dok. Pok pecah gitu. Saya kecapi tuh taruh di pintu, ditaruh gitu, shoot, kebuka dia. Kan gitu ya. Terus yang dimakan apa ya? Biji yang putih-putih. Terus kulitnya agak asam-asam gitu kan kecapi. Iya, asam manis tapi. Sekarang masih ada nggak ya dok? Ada. Di mana tuh? Jadi coba arah lah kamu carilah ke arah kampung-kampung masih ada yang jual kecapi. Tapi jarang kamu cari di supermarket nggak ada. Yang sekarang muncul lagi di ingatan saya itu tadi jamblang, gohok. Nah kecapi itu udah agak jarang. Tapi nggak, dokter udah gitu. Udah begitu selesai kecapi begitu makan. Iya, cuman gitu doang. Enggak lah. Terus bijinya dilepehin. Bijinya dilepehin, tapi ada buat beberapa orang kecapinya itu kulitnya itu dikupas. Kan masih ada daging merahnya, daging coklat merah lah. Putih coklat gitu ya. Itu dicocol sama garam pengen dimakan. Rada sepet-sepet tapi itu enak dimakan pengen. Gitu dok ya? Iya. Kecapi. Ada lagi satu kecapi yang bisa berbunyi pengen. itu sih apa kecapi musik tuh dok. Nah, tapi dokter dari daerah mana? Kecapi Sunda. Ya Sunda. Nah, tapi di Cina juga kan ada kecapi, tapi saya nggak tahu namanya apa tuh. Seperti segede peti mati. Nah, itu kan kecapi dokter bilang bisa kulitnya bisa dimakan. Ya kan? Dagingnya dimakan, tapi bijinya jangan dimakan. Dokter tahu kan masalah siapa? Yang merah manggis itu dok, kulitnya bisa dimasak kan dok? Oh ya bisa. Nah, ya kan? Tapi ingat jangan dimakan, cukup dimasak doang dok. Nah itu balik ke si yang tadi dok, si anggur muskat ini. Ini saya mau tanya, ini anggur hasil rekayasa atau memang dari dulu ada anggur jenis ini? Muskat itu adalah anggur hasil rekayasa. Dia dikawin bagian dan kemungkinan juga ada rekayasa genetik. Sehingga sebagian besar dari muskat itu tidak ada bijinya, Franky. Nah itu sebabnya dia tidak bisa diproduksi terlalu banyak. Nah itulah salah satu sebab kenapa dia harganya dulu pernah mahal. Sekarang tidak terlalu mahal karena udah lebih canggih kali itunya. Tapi dia bukan barang asli. Sama seperti ikan lohan, Franky. Ikan lohan itu tidak ada di alam. Hasil rekayasa. Mungkin nih dok ya. Penggemar anggur muskat seperti saya mau beli jumlah banyak supaya harganya murah, dikasih berita negatif dulu dok. Oh gitu ya. Barangkali. Enggak, tapi itu katanya konon tidak pengaruh di lapangan, Franky. Iya. Di lapangan nggak pengaruh. Ada beberapa berita di daerah orang beli, ada macam-macam anggur, mereka beli anggur muskat itu murah katanya. Dia beli 3 box, gitu. Ditanya gini, kamu tahu berita jelek? Nggak tahu. Mereka nggak tahu, tapi dia bilang kenapa beli itu? Rasanya enak manis. Kemarin satu kotak gini memang lebih murah daripada yang lain. Ya merahnya kan nggak signifikan lah, murah paling 10 ribuan gitu. Ya tetap saya saya beli aja semuanya. Cekin lagi. Tapi asal cara pencuciannya itu dilakukan yang benar ya, itu yang tadi seperti yang saya ngomong. Tapi sekarang pertanyaan saya begini satu. Kalau insektisida kemakan tuh apa sih efeknya buat orang? Nah, tadi kan ada 2 ya. Kalau petaninya itu terpapar pada waktu kulit. Dia nyemprot sama hidung. Hidung masuk ke kulit. Kalau konsumen masuknya lewat mulut, masuk ke badan kita. Apa akibatnya yang ditakutkan? Kan dia bilang itu ada efek jelek apa segala macam. Apa? Nah itu dok, itu kan ada di internet dok. Pas waktu handphone saya mau baca, saya dipanggil orang. Jadi saya gak sempat baca, jadi giliran saya dengar dari dokter aja deh. Apa dok? Sebenarnya efek yang itu dia bisa mengganggu saraf, Franky, mengganggu saraf. Kedua, kalau jangka panjang bisa bikin kanker.
Misalnya gangguan pencernaan, mual, muntah, badan lemes, cepet capek, mata kering, kayak gitu-gitulah. Kalau Tapi yang orang paling takutkan tuh di efek jangka panjangnya itu kanker atau gangguan saraf gitu loh. Sebenarnya itu, tapi itu kan tadi kan kita udah bilang. Nanti mungkin sekali waktu kita bisa bahas secara lebih detail soal pestisida. Tetapi itu efeknya tidak seketika. Tapi yang jadi masalah ada pestisida yang masuk tuh suka terkumpul di badan. Kalau jangkanya panjang dan banyak gitu loh. Pestisida masuk kan nggak langsung banyak nih dok ke kita punya tubuh, masuknya sedikit-sedikit dari konsumsi barang yang tercemar pestisida. Nah itu sampai batas berapa banyak tuh dok mengganggunya itu? Masalahnya setiap pestisida itu ada yang jumlah minimal yang masih bisa ditolerir. Nah itulah yang dilewati oleh si muskat tadi. Diteliti ada pestisida udah pasti ada, tapi kadarnya itu lebih dari normal. Makanya salah satu yang dihimbau di petani sana, penyemprotan nggak boleh berlebihan. Oh oke. Jadi artinya yang kita beli sekarang kan belum tentu produksi yang bermasalah. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita treatmentnya benar, dicuci dulu dan segala macam, itu kemungkinan itu efeknya kita nah juga sekarang nggak ada. Kalau pestisida masuk ke dalam badan nih dok, dia nggak bisa dikeluarin lewat. Dia bisa terakumulasi, itu masalahnya. Jadi dia nggak keluar tuh ya? Ada kumpul. sebagian tidak begini. Jadi dia mengganggu saraf. Nah nanti kita ada pembicaraan khusus soal itu. Jadi secara umum lah nanti apa insektisida. Ada yang pestisida, insektisida itu sebenarnya sama. Hampir mirip. Kalau pestisida tuh bisa membunuh segala macam hama. Kalau insektisida khusus hama serangga. Hampir sama itu. Tapi kan kalau masalahnya manusia bukan yang seperti itu kan tidak sengaja masuk. Yang sengaja itu yang banyak adalah orang sengaja minum insektisida. Nah itu kan lain lagi ceritanya. Itu ada merek-merek tertentu dok. Tapi itu satu merek sekarang udah nggak. Saya nggak tahu. Morten masih ada nggak dok? Ada. Masih ada ya. Pakai sayang kan yang sayang apa tuh? Semprotkan Morten sayang. Maksudnya dokter ini ceritanya zaman kapan dok? Saya belum lahir dok. Jadi kalau kita terpapar secara nggak langsung nggak masalah. Jadi kalau saya ngeliatin kan gini dok, saya memperhatikan dokter punya penjelasan masalah pestisida tadi. Kita sebagai orang yang konsumsi buah-buahan kan nggak tiap hari juga makan anggur, nggak tiap kali makan muskat. Resikonya jauh lebih kecil daripada si petani yang nyemprotin pestisida, ya kan? Kita kan apalagi Indonesia, buah variasi banyak banget. Hari ini makan anggur, besok apa, besok dan ada bangkuang. satu yang cara paling gampang Franky, kalau mau terhindar dari muskat yang berpestisida. Apa? Dibuang kulit, makan isinya aja. Oh iya. Tapi itu susah. kan juga bisa. Susah nggak sih? Ya susah gampang. Tapi ya rada aneh karena orang biasa dimakan semua Franky. Ya kalau saya sih nggak terlalu khawatir karena pasti tadi saya bilang saya tuh makan buah kan variasi, bangkuang, timun, salak, di supermarket kan banyak sekali. Dan tuh. satu itu pesan saya sama seperti yang dulu. Ajak teman. Kalau makan muskat ajak teman. Kan saya selalu ajak dibagi dua. Gitu. Nah, terus dok, apalagi dok yang perlu kita perhatiin dok kalau si muskat ini dok? Ya kalau menurut saya sih muskat itu aja. Jadi maksudnya saya jangan gini, jangan si muskat disalahin karena manfaat makan muskat itu jauh lebih banyak daripada bahaya yang digembar-gemborkan itu. Gitu. Anggur bisa tanam. Lagian juga sebenarnya satu yang kamu ngomong benar. Itu penelitian di Thailand. Yang kesini diperiksa belum tentu ada. Iya. Kan kita tidak tahu. Serinya beda, batch-nya beda kan. Si muskat ini arti anggur ya dok ya. Kan di Indonesia nggak bisa tanam anggur ya. Ya. Saya nggak tahu Indonesia muskat anggurnya belum ada. Belum ada ya. Kayaknya nggak ada muskat deh di sini. Itu import semua Franky. Karena import lebih murah juga daripada produksi lokal. Nggak ngerti ya. Nah. Banyak hal seperti itu dok. Loh, bukan begitu. Import Tetapi selalu lebih murah daripada lokal. Padahal kita punya lahan gede banget. Bukan, jangan lahan dong. Apa? Punya doktor dan profesor pertanian banyak sekali Franky. Kamu tanya aja lulusan IPB di mana tuh. Adanya di perbankan dok, banyaknya dok.
Enggak, di sini tuh aneh. Kita punya sarjana pertanian begitu banyak, tetapi yang bergerak di pertanian tuh hampir nggak ada. Karena kan universitas yang punya pertanian itu kan bukan cuma IPB, UGM punya. Terus beberapa universitas lain juga punya gitu ya. Tapi memang mungkin kita harapkan ada lah ya. Cuman mungkin karena kita nggak bergerak di situ aja kali Dok ya. Ya mudah-mudahan. Kapan-kapan saya ajak Dok. Kebetulan beliau ini teman saya, kerjanya di Departemen Pertanian. Nah, bisa ngomong masalah ini Dok. Oke. Ya. Tapi perempuan Dok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya udah, kita tidak bias gender kok. Ntar si adik saya ajak deh ngobrol di sini. Oke. Yuk. Makasih Dok. Jadi si muskat ini tetap saya beli ya Dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.